Jawa Timur ini provinsi dengan sumbangan ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Ternyata 60% dari perekonomian Jawa Timur ini, sekitar ya mendekati 60% itu adalah UMKM. Artinya UMKM bukan hanya penonton, mereka pemain utama. Udah ada 10.000 lebih UMKM, kita jodohin dengan ribuan talenta muda, anak-anak muda yang pengen kerja freelance. Talent-talent yang udah kerjain project MJC bisa nyari project sendiri. Karena lebih gampang dia jualan. Oh, saya ini alumni MJC, programnya Pemprov, ini karya saya gitu. Saya pernah dimentorin ini gitu. Dan dari mentor tuh yang dipelajarin, Mbak, yang dipelajarin itu bukan gimana bikin gambar yang bagus, bukan. Gimana ngadepin klien. Klien tuh maunya apa tuh nggak jelas loh. Bu Gubernur itu nggak berhenti-berhenti nanam mangrove. Kita punya 3.500 km garis pantai. Ibu itu keliling nanemin mangrove. Orang juga nggak tahu gubernur ini ngapain katanya gitu kan. Kadang-kadang kan kita dianggap bagus hanya kalau bikin program baru. Lah terus kalau melanjutkan program yang dulu nggak dianggap prestasi, nggak ada pemimpin yang mau ngelanjutin program yang bagus, ya dah. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita sudah kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Halo, selamat datang Pak Emil. Terima kasih Mbak Vivian. Terima kasih loh Bapak, sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat pastinya ya. Kebetulan ada agenda di Jakarta, jadi momen yang pas juga untuk bisa berkunjung ke sini. Dengan senang hati Bapak. Ini enaknya panggil Bapak atau Mas nih? Karena kan salah satu bupati wakil gubernur termuda begitu ya? Bebas, terserah Mbak Vivin aja mau manggil apa aja. Okay. Kita juga di Jawa Timur sering panggil Mas juga. Oke, gitu. Mas Wagub begitu ya. Nah, Mas Wagub nih sebagai pemimpin termuda yang punya gaya kepemimpinan nih kolaboratif, terus juga teknokratis ya pastinya dengan memadukan analisis data. Sebenarnya apa sih Mas prinsip untuk membangun kepemimpinan yang kolaboratif itu di Jawa Timur? Kolaboratifnya penting itu. Kolaboratif. Saya tidak mengklaim saya adalah contoh kolaborasi yang terbaik, tapi keinginan untuk menjadi kolaboratif itu betul-betul penting. Jadi kita nggak bisa nyelesain masalah sendirian. Kita butuh, baik itu di dalam pemerintahan, ada pemerintah pusat, ada pemerintah kabupaten kota, ada pemerintah desa, ada DPRD, ada TNI Polri gitu kan. Jadi kita ini kan kerja kolaboratif ya, gitu bersama-sama. Nah, prinsip kerja itu artinya nggak one man show gitu. Artinya hanya saya yang kemudian paling benar, terus kalau yang lain salah, itu kesalahan yang lain aja gitu. Jadi, nah ini nggak gampang Mbak di era media sosial. Yeah. Karena di era media sosial, netizen, warga mau semua masalah yang nyelesaikan tuh ya terutama kepala daerah gitu. Jadi bahwa agak beda misalnya kalau di Amerika gitu ya. Di Amerika itu ada misalnya pernah dengar kan LAPD, Los Angeles Police Department, New York Police Department. Mereka punya police department under masih ada di bawah dari pemerintah daerahnya gitu. Masih ada, sedangkan kalau kita ini kan ya Polri, Polri. Nah, TNI gitu. Bahkan ada instansi vertikal gitu ya. Instansi vertikal itu kementerian lembaga yang punya perwakilan. Nah, disitulah kami kadang-kadang publik tuh ingin tahu behind the scene, bagaimana di belakang layar. Nah, di sini membalance-nya, bagaimana kami menjunjung, saya dan Bu Khofifah menjunjung etika bahwa ya kalau mau bahas dapur kita masing-masing gitu lah kira-kira gitu ya. Kelebihan dan kelemahannya silahkan kita, tapi kalau untuk sisi yang lain kita meminimalkan anggapan bahwa ini PR dari si A, si B, si C gitu. Dan kemudian apalagi menjadi mengekspos kelemahan dari instansi lain itu menurut kami salah satu tantangan untuk menjadi menjunjung kepemimpinan yang kolaboratif di era media sosial itu seperti itu. Karena ya kadang-kadang netizen berharap gitu bahwa lebih enak kalau kita bisa buka lah gitu. Oh, ini udah selesai urusan kita. Jadi ini salahnya ini salahnya ini gitu. Itu yang dari awal ya kami menjunjung tinggi. Saya juga mungkin dibesarkan di keluarga PNS ya. Jadi saya melihat bagaimana itu etika yang dijunjung tinggi dari zaman dulu gitu.
Tapi memang di era media sosial kurang menarik gitu bagi publik, terkesan tidak transparan, terkesan tidak apa istilahnya solutif dan terkesan tidak apa istilah instan gitu solusinya kalau nggak kita langsung buka gitu kira-kira gitu. Jadi itu yang kolaboratif. Nah teknokratis ini bahwa setiap masalah itu saya mungkin apakah karena latar belakangnya juga ada dulu waktu SMA saya ngambil sains misalnya gitu ya. Jadi saya selalu tertarik untuk mengulas dari sisi saintifiknya gitu. Kalau ada longsor gitu, kira-kira secara saintifik apa penjelasannya? Kalau ada banjir, kira-kira apa penjelasannya? Nah, rasa-rasanya tuh apabila publik bisa mendapat lebih banyak lagi sajian informasi tentang fenomena alam yang terjadi, atau kita bicara mengenai, itu kan kalau bencana, misalnya kenapa banjir, kenapa longsor, atau misalnya kita bicara mengenai pertanian gitu, apa yang sedang diikhtiarkan untuk meningkatkan produktivitas, kaitannya dengan alamnya bagaimana, kaitannya dengan tekniknya bagaimana, nah, itu kan teknokratik ya. Nah itu yang menurut saya menjadi menarik untuk diulas ke publik gitu, menjadi lebih edukatif, menceritakan runutan proses tata kelola pemerintahan. Cuma kadang-kadang jadinya boring, Mbak. Boring kan akan jadi kita bicara mengenai step by step gitu ya. Tapi tergantung gitu. Contoh gitu. Waktu itu misalnya ada penghapusan 1 juta penerima bantuan iuran BPJS. Jadi ada 1 juta warga kita itu, lebih sebenarnya ada berapa, tapi 1 juta yang selama ini iuran BPJS-nya ditanggung negara karena dia dianggap kurang mampu. Itu kemudian katanya berdasarkan pemutakhiran data ini sudah nggak layak untuk dapat bantuan, cabut diganti 1 juta. Jadi ada 1 juta orang yang selama ini mereka merasa aman, BPJS-nya dia rasa aktif, dibayarkan negara, terus suatu saat dia akan berobat dan tahu bahwa BPJS-nya nggak aktif. Ya. Nah kemudian saya tanya kepada dinas, apa prosesnya? Bisa Pak, kalau misalnya mereka keberatan, merasa mereka masih layak, mereka bisa mengajukan permohonan untuk dipertimbangkan ulang. Saya bilang, mengajukannya gimana? Ya dia nanti mengontak ke dinas sosial, kemudian terus saya bilang, orang kalau sakit kan nggak kenal waktu ya, jam 2 pagi dia ke rumah sakit, gimana? Jam segitu suruh ngisi formulir lagi, apalagi kan nggak bisa. Ya jadi harus ada akhirnya, kemudian kami cek ke BPJS Kesehatan, ternyata bisa dikasih jaminan siapapun yang itu untuk 3 bulan ini gitu ya. 3 bulan dari tanggal itu ditetapkan, tanggal revisi datanya, itu akan tetap dilayani tanpa ditanya A, I, U, E, O, pokoknya dilayani. Tapi habis itu kemudian akan dilakukan pemutakhiran data gitu. Jadi untuk masa transisinya 3 bulan. Jadi itu kan lebih, nah itu kan kombinasi antara prosedur tapi juga common sense ya, di lapangan itu digunakan. Publik itu biasanya langsung tersentuh tuh kalau yang common sense kayak begitu. Gitu. Sama seperti makanya misalnya nih kasus BBM Pertamina. Ya, mungkin mereka merasa ya sudah, kalau mesin saya terdampak setelah isi BBM, saya ingin dapat penanganan dari Pertamina misalnya gitu kan. Ya metodenya misalnya tadinya aduan gitu kan ke posko, nanti bawa bukti, bawa ini, bawa itu, kan rumit ya buat masyarakat. Udah langsung aja kita mengusulkan, langsung aja poskonya pindahin ke bengkel. Jadi bawa aja motornya ke bengkel. Motor saya kemarin isi BBM nggak enak, ya udah gimana? Ya udah dicek aja kan, langsung kan orang teknik saya ngecek, oh iya ini bener berbet, oh iya ini bener kayaknya dari tangkinya, oh ya udah langsung ditangani, kan nggak lama. Nah kita prinsip-prinsip yang bertemu di tengah antara tata kelola, teknokrasi, tapi juga common sense. Oke, itu yang akhirnya berkolaborasi untuk bisa menjadi seorang wagub yang pasti bisa berdampak juga begitu ya bagi masyarakat ya Mas ya? Ya harapannya gitu, bahwa kita nggak bisa hebat sendirian lah. Ini semua upaya kolektif semua orang.
Jadi ya itu tadi kadang-kadang misalnya di Jawa Timur ada bupati, ada wali kota gitu ya. Ya permasalahan yang dihadapi bupati wali kota ya kita akan kelunuun dulu. Bupatinya, wali kotanya udah tahu belum ada masalah ini, biarkan dia yang membereskan dulu. Maksud kita langsung turun sebagai gubernur, wakil gubernur gitu kan. Nah, kalau kira-kira dia butuh support untuk ini dieskalasi, kita datang beri support. Bukan membuat kesan di publik, bupatimu nggak berhasil, sekarang saya yang turun tangan, nggak begitu. Tapi bahwa kami dan bupati Anda, kami dengan wali kota Anda berkolaborasi. Gitu. Jadi ini upaya kolektif. Ya, kalau publik akan seneng tuh kalau ya turun, terus kesannya malah bupati wali kotanya aja enggak, tapi dia turun loh, gitu kan. Itu memang secara politik lebih dapat kita, tapi kan kurang membangun suatu kolaborasi antara gubernur dengan bupati, dengan wali kota, wagub dengan bupati, dengan wali kota gitu. Oke, baik. Nah, di periode kedua dengan Gubernur Kofifa dan juga Mas Wagub ini ada Nawa Bakti Satya yang menjadi program utama nih, yang program unggulannya. Ada 9 program. Nah, sebenarnya bagaimana Mas Wagub ini menerjemahkan visi, misi, dan juga tadi program unggulan tersebut supaya betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Ya, jadi Nawa Bakti Satya itu kan sebenarnya ini sudah jilid 2. Yang jilid pertama kami rumuskan waktu maju Pilkada 2018. Nah, ini waktu 2024 kami menggunakan kembali Nawa Bakti Satya, tapi ada perubahan. Perubahannya contoh dulu di Nawa Bakti Satya versi jilid 1 di 2018 itu Jatim Cerdas Sehat. Ya, jadi kita tuh intinya sebenarnya falsafahnya Jatim Sejahtera, Jatim Cerdas Sehat, Jatim Akses, Jatim Harmoni, Jatim Amanah, Jatim Berkah. Itu tuh sebenarnya bukan program saja, tapi itu nilai-nilai dari pembangunan di Jawa Timur. Semua satu kegiatan, satu dinas itu bisa menjawab semuanya. Contoh, kalau kita memberikan pendidikan gratis dan beasiswa untuk keluarga kurang mampu, itu sudah menolong Jatim Sejahtera, mengentaskan kemiskinan. Sudah menolong Jatim Cerdasnya juga, ya kan? Kemudian dia dididik bagaimana berperilaku hidup sehat, udah menjawab Jatim Sehat. Ya kan, di pendidikan itu ada pendidikan agamanya juga, jadi ada berkahnya juga. Kemudian di sekolah dia belajar bagaimana untuk melakukan daur ulang sampah. Ada Jatim Harmoni untuk lingkungan. Jadi nafas itu bisa dijalankan oleh dinas mana saja. Jadi bukan, oh dinasku ngurusi Jatim Sejahtera, dinasmu ngurusi, nggak gitu. Jadi kalau saya kepala dinas pertanian, saya harus punya sense of belonging, rasa memiliki kepada petani-petani yang kategorinya prasejahtera. Mereka punya tantangan lebih daripada petani yang sudah middle income nih. Tantangan-tantangan yang kemudian perlu perhatian khusus kepada mereka. Nggak bisa disuruh beradu strategi bisnis. Kalau di level itu bertahan hidup aja udah susah, gitu kan. Nah, ini artinya program penanganan kemiskinan bukan cuma bantuan dari dinas sosial saja, tapi juga pemberdayaan dan keberpihakan kepada petani-petani yang kategorinya itu prasejahtera atau kan buruh tani, yang dia untuk bertani harus nyewa lahan karena nggak punya modal sendiri. Nah, cari pinjamannya dari mana? Kan gitu kan. Kalau yang udah punya modal besar, dia bisa mengumpulkan tanah sampai berhektar-hektar. Ini mengumpulkan setengah hektar aja udah mati-matian gitu. Nah, ini yang kemudian kita sebut tadi nafas. Nah, Nawa Bakti Satya itu adalah nafas. Nah, di jilid 2 tadinya Jatim Cerdas Sehat kita pisah. Jatim Cerdas sendiri, Jatim Sehat sendiri. Karena memang atensinya kita ingin lebih fokus lagi ke pengembangan SDM selaras dengan Asta Cita. Asta Cita Pak Presiden Prabowo, Pak Wapres Gibran kan adalah memperkuat SDM-nya. Jadi Jatim Sehat, kita hilangkan stunting, TBC misalnya. Kemudian Jatim Cerdasnya mau bikin sekolah unggulan lagi, SDM, sekolah rakyat. Nah, itu kan dia punya pilar sendiri-sendiri gitu. Oke. Nah, salah satu untuk pembangunan SDM ini kan salah satunya adalah pendidikan nih, Mas. Iya. Terutama nih komitmen pemerataan untuk kualitas pendidikan di wilayah 3T, termasuk melalui program penguatan guru, ada juga sarana pendidikan dasar, dan kalau dilihat dari datanya nih di 2024, angka harapan lama sekolah untuk di Jatim sendiri tuh mencapai sekitar 13 tahun
dan rata-rata lama sekolahnya 8 tahun ya Mas Wagub ya. Tantangan terbesarnya sebenarnya apa sih Mas? Dan kira-kira langkah apa aja nih supaya betul-betul pemerataannya dirasakan oleh seluruh masyarakat di Jatim sendiri? Ya, ada beberapa fakta penting. Satu, bahwa kita menyediakan pendidikan melalui sekolah negeri dan sekolah swasta. Kedua, jenjang yang menjadi kewenangan provinsi adalah SMA dan SMK. Kalau madrasah aliyah setara dengan SMA itu di Kementerian Agama. Nah, swasta dan negeri, SMA dan SMK, kan gitu kan. Ini adalah dua kewenangan provinsi yang kita ingin bisa kelola dengan baik untuk memperluas akses pendidikan. Jadi kan ada Jatim cerdas kan, artinya education for all, pendidikan untuk semua. Nah, kita pengen tidak ada lagi yang putus sekolah, tidak bisa menyelesaikan SMA dan SMK. Nah, tantangannya ini kan macam-macam. Nah, salah satunya tentu biaya. Makanya kita menerapkan untuk SMA dan SMK negeri itu tidak lagi ada iuran wajib. Gimana caranya? Dulu sebelum kami bertugas itu sudah ada SK, besaran SPP untuk setiap kabupaten kota. Yeah. Nah, sekarang SPP-nya bukan dibebankan ke siswa, tapi kami bayar dari APBD, gitu. Tapi memang ada penyesuaian, artinya bukan berarti dikali 12 bulan per kepala, enggak. Nanti ada penyesuaian formula lagi sedikit, tapi kurang lebih seperti itu. Sehingga siswa tidak perlu lagi bayar iuran wajib, gitu. Mereka bisa sekolah. Nah, tapi ingat ada swasta, ada negeri. Yang swasta pun juga kita berikan dukungan pendanaan. Karena kalau cuma yang negeri saja, kenyataannya 60% itu sekolahnya di swasta. Iya, sehingga kalau kita hanya menangani yang negeri, kita bahkan belum menyelesaikan separuh persoalan. Iya. Disitulah kita juga harus menghargai nih yang sekolah-sekolah swasta. Mereka harus gaji guru sendiri. Mereka bangun sendiri. Kalau negeri kan gedungnya dibangunkan pemerintah, gurunya digaji pemerintah. Maka yang swasta ini tentu juga perlu dapat atensi. Kalau enggak, sulit nanti untuk kita genjot. Apalagi, 3T itu bukan pengecualian. Kita juga bahkan di 3T ada indeks yang membuat kita bisa memberikan lebih daripada yang di kita tidak ada yang persis menggunakan terminologi 3T. Tapi ada lokasi yang memang lebih jauh. Lokasi yang lebih jauh, lebih tidak terlalu aksesibel dibandingkan daerah lain. Misalnya dia di pulauan, kita ada kepulauan, atau ada di daerah pegunungan yang agak jauh. Nah, yang seperti itu kita punya tambahan-tambahan sentuhan atau intervensi lah dari pemerintah provinsi. Nah Mas, peningkatan SDM nih elemen lainnya adalah dengan menekan angka pengangguran. Nah sebetulnya gimana sih Mas strategi efektif yang betul-betul Pemprov lakukan supaya bisa mampu menekan pengangguran di tengah dinamika banyaknya PHK ini gitu? Nomor satu sebenarnya stabilitas. Kita pikir strategi bisnis A, B, C, D, E, wah yang keren-keren lah kita. Digital, marketing, apa gitu kan, infrastruktur. Yang pertama, kondusif nggak situasinya. Nah sehingga kalau Bu Hovifah itu, beliau menginvestasikan banyak waktunya ke tokoh masyarakat. Kolaborasi dengan Kapolda, dengan TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat. Karena saat situasi itu sulit, kita datang ke mereka. Kalau terjadi kericuhan, kerusuhan, siapa yang kita minta menenangkan? Tokoh agama kan? Betul ya? Iya, betul. Kalau ada bencana, siapa yang kita minta bantu? TNI Polri kan? Kalau cuma pas ada butuhnya aja datang kan nggak bisa kompak. Nah, Ibu itu membangun kolaborasinya tuh, Bu Gubernur tuh secara berkelanjutan. Nah, cuman yang kayak begini-gini mungkin kan kalau di medsos kan nggak terlalu menarik karena nggak ada konflik, nggak ada apa, terlalu tentram. Ya, tapi itu yang penting gitu. Jadi sehingga pada saat ada situasi yang sulit di lapangan, kita bisa cepat bergerak. Apakah itu bencana dan juga misalnya ketahanan pangan. Ini kan kerja kolektif, ya. Waktu kita punya sapi tuh sampai 3 juta loh. Bayangin tuh kalau dikasih KTP berapa banyak tuh sapi di Jawa Timur. Nah itu ada wabah penyakit mulut dan kuku ya, PMK. Vaksin semua bisa dilakukan dalam waktu cepat. Kita minta bantu siapa? Kita dibantu juga oleh TNI Polri. Gitu.
kita bisa bedah rumah di daerah pesisir bersama dengan Lantamal, sekarang namanya Kodaeral, Angkatan Laut, dengan Angkatan Darat. Dengan di Angkatan Darat ada Kodam 5 Brawijaya, ada Divisi 2 Kostrad, gitu. Itu betul-betul ibu ngerajut dengan tokoh-tokoh agama, bukan hanya dengan pesantren, kiai, bahkan juga ustadz di masjid-masjid. Itu ada tunjangan kehormatan, bukan untuk uangnya. Uang nggak seberapa mereka aja. Tapi bahwa negara hadir untuk mereka yang menjadi tokoh di wilayahnya masing-masing. Gitu. Sehingga simpulnya itu jalan pada saat kita ingin membuat suasana kondusif. Kemudian lintas agama. Saya sering dapat juga tugas, ibu juga sering hadir. Umat Hindu kita ada di Jawa Timur ada banyak, Buddha, Konghucu, tentunya Kristen Katolik. Itu juga kita menjalin. Jadi ketentraman dan ketertiban nomor satu. Nah, manifestasinya kemudian ke arah pengangguran bisa turun. Kita melihat investasi menjadi meningkat 3 kali lipat dari 2019 ke 2024. Naik pesat. Bukan berarti yang dulu nggak, tapi artinya kita menjaga kesinambungan momentum yang sudah dilakukan baik oleh pendahulu kami, Pak Dekarwo dan Gus Ipul. Ini kemudian kami bisa merasakan manfaat dengan menjaga momentum sehingga investasi naik 3 kali lipat. Kalau kita lihat rumus ekonominya kan sekitar 60% itu konsumsi, 25%-an itu investasi. Walaupun investasi versi ini adalah gross capital formation atau pembentukan modal tetap bruto. Itu lebih luas lagi, bukan sekedar investasi yang tercatat di BKPM gitu ya. Tapi intinya investasi adalah bagian dari itu. Upaya meningkatkan kapasitas ekonomi kita melalui bikin pabrik, bikin usaha baru. Nah, itu yang kita dorong. Nah, otomatis kan ada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan bisa kita jaga, pemulihan dari COVID bisa kita jaga. Waktu COVID memang kita langsung fokus pertama, saya diminta Bu Hovifah, jadi langsung Bu Gubernur bikin beberapa rumpun tugas. Satu, rumpun tugas kuratif, yang sakit COVID segera ditangani di rumah sakit biar beres. Kita bikin rumah sakit lapangan di Indrapura tambahan dengan bed yang memadai untuk bisa nangani, karena kan nggak cukup kan rumah sakit sampai penuh, makanya ada namanya BOR, bed occupancy rate. Bikin lagi tim yang namanya preventif, mencegah, nyemprot disinfektan, menerapkan protokol kesehatan, bagi-bagi masker. Ada lagi tim tracing untuk nyusurin, begitu ini kena siapa lagi nih, swab lagi 5, swab lagi. Nah, saya satu rumpun tugas khusus dipimpin Wagub, namanya rumpun sosial ekonomi, bagaimana menjaga kesinambungan sosioekonominya. Itu termasuk akhirnya kita mengeluarkan program misalnya permodalan untuk 50 juta per desa untuk mengaktifkan kembali desa-desa wisata. Terus juga kita ada program untuk protokol kesehatan untuk pabrik-pabrik supaya bisa tetap beroperasi. Ya. Kemudian ada program tracing dan tes massal di pabrik-pabrik. Gitu. Nah, ini beberapa cara. Jadi kita tidak rem ekonominya, tapi kita tetap juga terapkan protokol kesehatan dengan pendampingan aktif dari pemerintah. Nah, momentum itu dijaga terus sampai pasca COVID. Kita terus melakukan, dan yang kita bersyukur penanaman modal asing juga bagus, yang modal dalam negeri juga meningkat. Nah, itu salah satu lah rumus kenapa mungkin kita melihat secara ekonomi makro pertumbuhan terjaga stabil, inflasi kita jaga supaya tidak tinggi, karena percuma tumbuh tapi inflasi. Kita tumbuh 5%, inflasinya juga 5%, sama aja nggak tumbuh. Ya kan? Jadi tumbuh 5% gitu. Dan yang tidak kalah penting, dunia usaha percaya pada kita, buruh juga tahu bahwa mereka bisa percaya pada kita. Artinya apa? Bahwa dunia usaha bilang, ya kondisi ekonomi lagi sulit. Kadang buruh menuntut pokoknya, ya saya maunya sekian persen, nggak mau tahu. Gitu kan, kadang. Gitu misalnya. Tapi kami bersyukur tidak seperti itu. Serikat Buruh di Jawa Timur itu sangat aspiratif. Jadi mereka terbuka untuk duduk bareng. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena memang komunikasi dengan serikat buruh itu berjalan terus, bukan hanya pas lagi bahas upah minimum. Nah, cuma kemarin ada kejadian dikit nih, Mbak Vivian. Jadi, ini sebenarnya bukan diputuskan di saat Bu Gubernur aktif ya, tapi tetap kita. Jadi, upah minimum itu digugat oleh serikat buruh. Nah, digugat, menanglah di pengadilan negeri.
Kemudian akhirnya dicoba dites lagi di pengadilan tinggi. Nah, kita masih punya satu pilihan, dibawa ke Mahkamah Agung atau tidak. Nah, dengan komunikasi baik dengan buruh, dengan dunia usaha, sudahlah gitu. Artinya memang secara regulasi ada perlindungan juga bagi buruh dalam konteks ini untuk mendapat upah yang berbeda, yang di atas dari apa yang ditetapkan. Ya ini bisa diterima semua pihak dengan baik. Yang dunia usaha memaklumi, yang serikat buruh juga menyambut gembira, tapi tidak kemudian sampai wow, bukan pabrik ini, nggak gitu-gitu. Itu kalau di dalam bahasa Jawa tuh menang tanpa ngasorake gitu. Nah ini suasana ini penting loh buat dunia usaha, antara buruh, pelaku usaha dan pemerintah. Itu harus ketiganya jalan. Oke, nah elemen penting juga selain pendidikan, kemudian ada ekonomi juga, pastinya kesehatan nih Mas Wagub. Sebenarnya terobosan utama seperti apa sih yang memang betul-betul menjadi fokus utama supaya ada pemerataan fasilitas kesehatan di Jatim sendiri? Jadi kalau puskesmas itu kan rata-rata satu kecamatan punya satu. Di Jawa Timur ada 666 kecamatan, tapi ada hampir 1.970-an lah puskesmas. Artinya bahkan satu kecamatan ada yang lebih dari satu gitu. Nah inilah yang kemudian menjadi modal dasar yang penting. Belum lagi kita ada posyandu, ada pustu. Pustu itu puskesmas pembantu. Jadi di satu kecamatan mungkin ada satu puskesmas, ada satu puskesmas pembantu untuk kalau daerah kecamatannya besar, terus perlu ada satu tambahan puskesmas yang memang fasilitasnya lebih sedikit dari puskesmasnya, tapi bisa melayani kebutuhan warga supaya nggak harus jauh-jauh ke puskesmas yang ada di kecamatan itu. Itu tersebar semua. Nah dikelola memang oleh bupati wali kota. Kami di provinsi juga mengelola rumah sakit provinsi. Nah biasanya itu menjadi rujukan regional. Setiap kabupaten kota punya rumah sakitnya sendiri, rumah sakit umum. Tapi kita punya rumah sakit rujukan regional. Ada rumah sakit umum Dr. Sutomo di Surabaya, ada rumah sakit umum di Madiun, di Malang. Nah kita nambah lagi di Madura sama Jember. Dibangun sehingga semua mau di Madura mau di daerah Tapal Kuda yaitu Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi itu mengakses rumah sakit rujukan provinsi, nggak perlu harus jauh-jauh semua ke Surabaya atau Malang, tapi sekarang sudah ada di Madura, ada di Jember. Nah, ini kombinasi. Nah yang tidak kalah penting melanjutkan dan meningkatkan program yang sudah ada sebelumnya, karena kadang-kadang kan kita dianggap bagus hanya kalau bikin program baru. Nah, terus kalau melanjutkan program yang dulu nggak dianggap prestasi, nggak ada pemimpin yang mau ngelanjutin program yang bagus, ya kan? Nah, ini yang kita harus rubah. Jadi kita melanjutkan. Itu ada namanya perawat desa. Jadi di setiap desa, itu kita memberikan separuh dari gajinya, separuhnya lagi tanggung jawab bupati. Nah, itu sehingga harapan kami kita bisa mendorong satu desa, satu perawat. Nah, itu sudah jalan. Namanya perawat Ponkesdes. Jadi tiap desa punya perawat. Nah ini tenaga kesehatan yang tentunya punya peran penting untuk promotif preventif juga kan. Itu yang kemudian misalnya sekarang ada program cek kesehatan gratis, ya dia punya data follow up, oh ini yang punya potensi hipertensi, bisa stroke, ya kan, bisa sampai ke diabetes kalau nggak ini, itu kan butuh supervisi yang berkelanjutan. Oke, nah supaya obrolannya nggak terlalu makin tegang, makin serius nih Mas, ada satu hal yang mau saya kasih unjuk nih untuk Mas Wagub. Silakan nih Mas. Waduh, ini zaman kapan nih? Nah ini pertanyaan yang mau saya tanyain malah Mas, tahun berapa ini Mas? Ini kayaknya ini punya penuh kesan nih, ini video klip lagu Sesaat Kau Hadir. Iya. Jadi saat Kau Hadir waktu itu saya pulang dari Jepang, ketemu teman-teman musisi di Indonesia. Karena waktu itu di Jepang saya ikut festival musik pelajar internasional, kita menang Grand Prize. Kemudian akhirnya saya cerita ke teman-teman musisi, kenapa nggak coba bikin musik di Indonesia. Nah, saya balik ke Indonesia itu 2007. Saya ingat ini digarap di 2008 akhir, ini kayaknya di 2009. Di 2009. Jadi besoknya saya habis syuting ini, saya kena cacar. Saya umur 20 itu umur 27 kayaknya saya umur 25. Jangan-jangan ketularan dari syuting ini kali ya Mas? Enggak sih, memang udah sakit waktu syuting. Jadi sore-sore untung selesai syuting udah mulai demam. Ternyata saya cacar. Tapi ya ini tahun-tahun segitu, tahun 2009. Nanti saya 84 25, umur saya 25 waktu itu. Wah,
Terus gimana sih Mas bisa dari yang awalnya mau entertainment dan juga kan sebelumnya memang bekerja dalam dunia korporat begitu ya Mas? Iya, ini juga masih kerja. Oke, sebenarnya motivasinya sampai akhirnya bisa masuk ke politik karena suaranya bagus loh Mas. Bahkan 4 tahun lalu masih ada lagu bersama Lale Manino ya, Bidadariku. Iya. Itu bahkan Mas masih mengeluarkan lagu gitu. Kenapa akhirnya mau ke politik aja deh gitu? Nggak, jadi gini, kalau musik itu kan passion ya. Jadi kalau kita di kampus atau di sekolah, sebenarnya kan apa yang menjadi passion itu didorong untuk dikejar. Iya. Tanpa mengorbankan pendidikan, kan gitu kan? Nggak ada yang bilang, kamu bakat nyanyi, ayo udah berhenti belajar fisika. Nggak ada yang begitu, ya kan? Tetap aja belajar fisikanya jalan, kimianya jalan, tapi bermusiknya jalan juga didukung. Nah, kurang lebih kayak gitu. Saya waktu kuliah S2, S3 di Jepang, saya ikut kompetisi pelajar, terus bisa keliling bermusik. Dengan semangat yang sama, saya diajak ikut satu kompetisi musik di Jakarta, di salah satu radio di Jakarta yang alumnusnya tuh band pada zamannya namanya Chris Patti, 10 to 5. Nah, saya ikut kompetisi musik itu dan menang. Kemudian akhirnya diajak rekaman, karena rekaman juga jadi jauh lebih mudah loh. Rekaman itu dengan adanya digital recording lebih mudah gitu prosesnya. Jadi itu bisa dilakukan. Buat saya bukan memilih ya, saya tetap berkarir. Tapi di waktu-waktu yang bisa saya jalankan, saya bermusik ya, kayak syuting ini ya pas lagi nggak kerja gitu, pas weekend. Nah, makanya korbannya saya tidak bisa terlalu maksimal dalam promonya. Jadi di hari-hari biasa, pernah memang sekali kalau acara yang besar kayak di salah satu stasiun TV swasta, pagi itu suka ada acara musik live, itu hits banget tahun 2010, 2011, 12, 13, 14 masih lah gitu. Nah ini ya saya habis rapat, saya langsung naik ojek, ngejar langsung untuk rekaman. Bukan rekaman, untuk perform live. Wow. Dan lagunya ini bisa juara 1 di chart tanggal lagu radio-radio nasional, maksudnya radio-radio ini se-Indonesia di kota-kota besar, radio-radio. Ya, saya juga susah nyebut merek. Apa contoh KG Group apa sih radionya sini? Sonora cek aja rekornya tanggal lagu tahun-tahun 2009 2010. Ada nggak lagu ini? Insya Allah ada. Ini bukan belagu ya. Ini cuman menunjukkan bermusiknya agak serius gitu waktu itu. Tapi masih bisa kerja. Tapi kalau mau sepopuler Afgan, Vidi Aldiano, ya sulit lah gitu, karena pertama mereka bagus banget, yang kedua memang juga butuh effort yang lebih lagi gitu, sehingga sedangkan saya memang tetap mengutamakan pekerjaan gitu. Jadi bermusik ini passion, bukan, saya tidak ingin berkompetisi dengan para musisi yang sudah hebat-hebat, saya ingin ikut mewarnai aja dunia musik. Dan dari sini ketemu Mbak Arumi kan, jadi bisa ketemu jodoh, udah selesai. Karena saya dikenalkan sama manajer musik saya, yang kebetulan juga jadi manajernya Arumi. Namanya Mas Ade ya. Nah, ini video klipnya nggak kita spill suaranya karena takut copyright nih Mas. Jadi siapa tahu nih sahabatkemas.com yang penasaran, tinggal cek aja sesaat kau hadir ya, karya Mas Emil. Kalau boleh tahu, susah ya copyright hari ini ya. Iya, tapi kalau boleh tahu emang syutingnya nih di mana sih Mas? Syutingnya ini di Blok M. Jadi tahu ada lapangan basket di dekat itu. Dekat Bulungan. Iya. Ya, Gor Bulungan. Iya, Gor Bulungan di situ. Nah, situ ada lapangan basket di situ, muter aja di situ. Nah, ininya yang tadi syuting yang ada tukang jualan bunga atau itu di Melawai. Di Melawai ada tempat di situ. Jadi di situ syutingnya. Naik nyetir Mercy tua gitu. Muter di situ dari pagi sampai maghrib. Sampai malam sih kayaknya. Nah, ini ada salah satu taman pokoknya di daerah situ deh. Pokoknya semua selesai di daerah situ. Dan akhirnya sekarang lebih memilih nggak apa-apa, passion tetap mungkin sesekali boleh, tapi fokus utama tetap pekerjaan begitu ya Mas? Ya, walaupun sekarang ya kadang-kadang tuh orang, ya saya juga nggak tahu, misalnya di satu acara menghormati yang ngundang kita diminta nyanyi, atau kita punya teman-teman musisi yang pengen kita ikut nyanyi di acaranya, kan buat kita seneng dan juga suatu menghormati juga gitu kan. Dan kadang yang nonton juga minta malah gitu. Yang nonton juga minta. Jadi saya pernah pidato gitu, ada yang teriak, "Pak, udah Pak, nyanyi aja Pak," gitu. Malah pengennya kita nyanyi. Cuman ada aja dah kalau di netizen kan yang kapan kerjanya Pak kalau nyanyi terus. Ada aja kayak gitu. Padahal meskipun nyanyinya cuma 3 menit, 5 Akan selalu menit. ada yang pro dan kontra ya sudahlah. Kalau buat saya begini, tapi saya tidak mau musik itu dianggap bukan hal yang produktif. Seni itu urusan bangsa dan negara loh.
besarnya sebuah peradaban itu dari seni. Jadi kalau kita bersentuhan dengan seni, itu jangan dianggap negatif loh. Seni itu sesuatu yang penting. Iya. Apa artinya sih kita hidup bisa makan, bisa apa, tapi nggak ada seninya, nggak ada taste-nya, gitu. Ya nggak sih? Betul, karena hidup itu pendek, seni itu panjang. Jadi meskipun mungkin ada yang nyinyir, saya tetap ingin menempatkan bahwa musik itu sesuatu yang saya hormati. Bukan hanya saya sukai, tapi saya hormati karena itulah wujud peradaban manusia dan bangsa gitu, musik ya. Wah, ini menarik banget ya. Sampai akhirnya pun sekarang di program-program Mas Wagub sendiri pun banyak ya yang melakukan, salah satunya nih Jatim Lestari nih, Mas Wagub. Sebenarnya gimana dari bentuk implementasinya, strategi utama untuk... Ada cerita yang akan nyambung sedikit ke tadi dan ke... Dulu di Nawabakti Satya Jilid 1 namanya Jatim Harmoni. Jatim Harmoni itu karena tadi kita ingin mengisi perut, mengisi otak, tapi juga mengisi hati dengan feel tadi kan, seni budaya dan lingkungan hidup. Nah di Jilid 2 kita pisah, Jatim Harmoni tetap ada dan itu seni budaya, toleransi antar umat beragama, antar suku, ya. Dan juga ada Jatim Lestari yang khusus lingkungan hidupnya, gitu. Jadi tadi itu makanya ini juga Mbak, jadi kalau ada yang bilang ngapain bikin acara seremonial, ada tariannya, padahal tunggu dulu, tari itu adalah bagian dari penghormatan kita kepada sebuah peristiwa. Zaman dulu sebelum melakukan sesuatu, ada yang bikin tarian sebelum bercocok tanam. Ya kan itu kan bagian dari seni rakyat yang mewarnai kehidupan. Jadi saya setuju banyak ruang untuk efisiensi, banyak ruang untuk menyederhanakan. Tidak boleh seremonial, saya setuju. Tapi kalau menginsert seni di dalam kegiatan pemerintahan itu menurut saya sesuatu yang harus tidak boleh dilewatkan dan harus ada keberpihakan. Gitu. Nah, balik lagi ke Jatim Lestari. Nah, Jatim Lestari ini kan sudah Jatim Harmoni. Nah, Jatim Lestari kita bicara soal lingkungan hidup. Itu susah-susah gampang, Mbak. Karena masalahnya nggak langsung di depan mata, kecuali ada warga yang sungainya tercemar. Atau udaranya tercemar. Ya dia pasti langsung protes. Tapi kalau kita bicara misalnya Bu Gubernur, itu nggak berhenti-berhenti nanam mangrove. Kita punya 3.500 km garis pantai. Ibu itu keliling nanamin mangrove. Orang juga nggak tahu gubernur ini ngapain katanya gitu kan. Padahal mangrove itu investasi berapa dekade ke depan untuk ekosistem laut. Tapi kan ya gitu, kalau kita mau sesuatu yang populer, ya kadang-kadang yang sesuatu yang long term dampaknya mungkin kurang terasa populer gitu. Apalagi kan ada isu nih katanya Pulau Jawa nantinya akan tenggelam. Berarti ini sebenarnya salah satu upaya untuk mencegah hal itu ya. Jadi kan ada yang namanya bioengineering, ada yang namanya geoengineering. Kalau geoengineering contohnya membuat giant seawall tadi, ya kan, tanggul laut gitu, dengan tujuan bahwa sama seperti sungai lah. Sungai itu sebenarnya ada sebabnya kenapa dia banjir. Nah ini ngomong teknokratis tadi kan, membedakan. Ada sungai yang banjir karena sedimentasi, sehingga daya tampung dia itu semakin sedikit karena lumpur, sampah itu menumpuk di bawah gitu sehingga kapasitas. Nah, tapi bisa kita bersihin, kita dredging, bisa kita perdalam, tapi bikin sungai lebih dalam tuh nggak bisa sembarangan, membuat kanal yang terlalu dalam, itu juga ada bahayanya di sana. Maka ada juga yang melakukan solusi membangun tanggul, meninggikan dinding. Nah, tapi bioengineering itu sebenarnya menggunakan vegetasi alam ya sebagai buffer zone tadi. Untuk meminimalisir, termasuk untuk memitigasi resiko misalnya tsunami. Bagaimana tidak langsung menghantam pemukiman. Ya, ini yang didorong tadi. Jadi memang wawasan lingkungan hidup tadi, contohnya tadi adalah ekosistem pesisir. Ya. Nah kita punya namanya KEE, Kawasan Ekosistem Esensial. Contohnya gunung-gunung Kars. Nah gunung-gunung Kars itu juga, makanya banyak yang protes kalau gunung Kars kemudian akhirnya ditambang. Karena itu adalah sebuah siklus air alami yang dimiliki oleh alam. Nah, kalau saya cenderung tidak kontra terhadap kegiatan ekonomi, tapi saya juga pro pada lingkungan. Nah, menyeimbangkannya ini gimana nih, Mas? Nah, emang gampang dikatakan, sulit dilakoni. Misalkan. Jadi, kalau orang ketemu, Pak, Bapak setuju nggak dengan tambang? Tunggu dulu, saya tidak anti tambang, tapi saya pro lingkungan. Jadi, kalau kegiatan tambang itu tidak bisa dijamin dampak lingkungannya itu terjaga, ya enggak, saya nggak mau. Tapi kalau sebenarnya masih ada ruang
untuk memitigasi resiko lingkungannya, ya saya pertimbangkan, tapi saya juga akan bicara dengan masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya nggak berkenan, nggak. Contoh dulu waktu saya Bupati Trenggalek, meskipun beberapa masih marah juga, dipikir saya, padahal saya nggak. Jadi dulu itu izin lingkungan hidup itu kami berikan hanya di tempat yang masyarakatnya itu berkenan, dan kami larang di tempat yang masyarakatnya nggak berkenan untuk melakukan kajian loh, hanya mempelajari ada nggak kandungannya. Nah cuma pas saya lagi karena proses transisi dari bupati menjadi wagub, ternyata si pemilik tambang ini ngurus izin sendiri, nggak pakai ngasih tahu saya. Ya saya kemudian sekarang bermasalah di masyarakat, saya bilang kamu tidak melalui proses yang tepat. Masyarakat ingin tahu kayak apa kamu nanti galinya, apa dampak ekonominya, perubahan sosialnya, lingkungannya, nggak bisa diburu-buru, saya bilang. Dan izinkan saya katakan begini, kalau ongkos lingkungannya masih terlalu tinggi, mungkin Tuhan mengatakan bahwa ini kita simpen untuk anak cucu kita nanti, di saat teknologi untuk memanfaatkan ini, dan nilai dari apa yang akan diambil akan jauh melebihi dampak lingkungannya. Kan siapa tahu Biden teknologi mereka kayak sekarang orang bisa operasi pakai apa? Cuman pakai kayak semacam tipis sekali kan intervensinya. Bahkan ada namanya non-invasive surgery. Mungkin kalau suatu hari ada non-invasive mining gitu kan, ya kan? Dari jarak jauh gitu ya, we can consider, bahwa tidak perlu sampai membuat open pit, tidak mencemari, dan nggak perlu ngambil banyak-banyak, ngambil seuplik aja udah punya value tinggi misalnya. Nah, kalau memang belum, ya mungkin Tuhan menginginkan kita untuk menyimpan itu untuk anak cucu kita, gitu. Jadi jangan, pokoknya ya sudah, ini yang terbaik hari ini harus dilakukan, nggak gitu pemikirannya. Oke, jadi balik lagi, bagaimana masyarakat ya, yang diutamakan itu tetap masyarakatnya. Masyarakat, karena gini, masyarakat sering merasa justru mereka itu kan marginalized ya. Sebenarnya tambang tuh ada cara masuknya. Apa masuknya? Misalnya dia bayar royalti ke pemerintah, memberikan sumbangan pajak, berikan lapangan kerja, banyak. Tapi kalau tidak transparan proses ini, masyarakat tuh nggak akan tahu dan akhirnya cuma jadi penonton doang, gitu. Dan roda perekonomian dari pemerintah sendiri kan pastinya berasal dari masyarakat nih. Gimana dari pemerintah ini mendorong UMKM di Jatim sendiri dengan literasi digital, terus ada juga program koperasi desa dan pendampingan UMKM nih Mas. Dengan berbekal pengalaman sebelumnya nih, bagaimana sih Mas memastikan supaya UMKM di Jatim ini terus bisa berinovasi dan tentunya meningkatkan PAD? Iya, jadi bedanya UMKM sama usaha besar ya. Kita ngomong misalnya ini ada produsen handphone, ingat nggak? Tapi saya nggak tahu Mbak Vivin tahu nggak? Jadi dulu tuh handphone ini, satu seri ini kalau dibawa di pesawat tuh suka kebakar. Adalah merek dari salah satu negara Asia terkenal, handphonenya handphone terkenal sekali, bagus sekali. Cuman satu seri itu aja bermasalah. Dia bisa recall semua handphonenya, ya. Dan tetap aja tuh survive. Bayangin pelaku UMKM gitu, kalau satu produknya dia gagal dan harus di-recall, kira-kira bisa bangkitinnya gampang nggak? Nggak bisa, karena dia udah mepet. Gitu. Jadi UMKM memang butuh afirmasi itu, beda dengan usaha besar. Nah disinilah makanya kita punya dinas UMKM. Dinas UMKM karena memang kita afirmasi, dan Jawa Timur ini provinsi dengan sumbangan ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kita bukan provinsi dengan penduduk terbesar loh, tapi kita penyumbang kedua terbesar setelah Jakarta. Nah, yang saya bersyukur adalah dengan nilai ekonomi ada 38 provinsi, 1/6-nya itu ya Jawa Timur. Jawa Timur punya memang juga sumber migasnya ada tadi, kemudian juga ada industrinya juga besar, tapi ternyata 60% dari perekonomian Jawa Timur ini, sekitar ya mendekati 60% itu adalah UMKM. Dan selama 3-4 tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur tuh meningkat dari 57 menjadi mendekati 60. Artinya UMKM bukan hanya penonton, mereka pemain utama. Artinya kalau ada pabrik, pabriknya itu sinergi dengan UMKM jadi vendor, atau kalau ada pabrik dia bisa bikin bumbu olahan, bumbunya mulai dijualin sama UMKM kan gitu kan, untuk dia jualan makanan kan gitu kan. Jadi ada satu keterkaitan rantai nilai yang positif antara industri besar dengan UMKM. Nah ini yang kemudian kita punya bank UMKM yang melakukan dana bergulir, dan intervensi UMKM itu dasarnya
Dari mulai produksinya, kita pastikan mereka mudah mengakses semua sertifikasinya, mengakses teknologi pengolahannya. Lalu juga ada pemasaran. Pemasaran tadi makanya kita dorong digital marketing. Kita punya program Millennial Job Center. Jadi bagi misalnya dia punya produk UMKM, dia mau jualan di internet, kan nggak bisa dicicipin tuh kalau bikin cemilan. Nggak bisa dipegang kalau dia punya baju, nggak bisa dicium aromanya kan gitu kan. Nah sehingga harus visual appeal di layar kayak apa? Visual appeal apa daya tarik visual. Nah kita jodohin tuh UMKM, udah ada 10.000 lebih UMKM, kita jodohin dengan ribuan talenta muda, anak-anak muda yang pengen kerja freelance, kerja lepas, mereka udah otodidak atau kadang belajar kursus, mereka bisa desain grafis, mereka bisa multimedia, mereka bisa digital marketing. Nah kita ketemukan mereka. Tapi karena ini anak-anak muda yang belum punya pengalaman, didampingi mentor yang udah pernah kerja di agensi, punya pengalaman profesional. Nah sehingga ini kelebihannya UMKM ini dapat bantuan untuk onboarding digital. Mereka bisa jualan digital dengan lebih bagus. Yang talenta ini kan dia butuh portfolio namanya. Sekarang kan bukan jualan CV doang, portfolio. Apa hasil kerja nyata yang udah pernah dibayar secara profesional. Nah, tapi karena mereka belum terlalu punya pengalaman, ada mentor yang dampingin. Nah, ini segitiga ini yang disebut Millennial Job Center, yang kemudian jadi salah satu program kita bantu lebih dari 10.000 UMKM. Nah, dan itu getok tular. Akhirnya talent-talent yang udah kerjain project MJC bisa nyari project sendiri. Karena lebih gampang dia jualan. Oh, saya ini alumni MJC, programnya Pemprov, ini karya saya. Gitu. Saya pernah dimentorin ini gitu. Dan dari mentor tuh yang dipelajarin, Mbak, yang dipelajarin itu bukan gimana bikin gambar yang bagus, bukan. Gimana ngadepin klien. Klien tuh maunya apa tuh nggak jelas loh. Ya kan? Kadang-kadang Bapak pengen kayak apa logonya. Dia bingung gitu menjelaskannya. Terus kita coba seakan-akan kita nangkep, kita desain, kita balik lagi nih ke kliennya, di preview, mukanya kayak nggak antusias. Kan kalau orang nggak ngerti cara ngadepin itu kan dia down, dia hilang kreativitasnya. Nah mentor tuh tujuannya juga memberikan mentoring, gimana nggali keinginan klien, memahami maunya klien. Ini bukan mau kita sebagai desainer aja, tapi maunya klien, apa yang dianggap bagus, selera, kasih contoh, kasih inspirasi. Itu tuh kan nggak diajarin di bangku, kadang-kadang di bangku kuliah apa di kursus. Itu harus dijalanin betul. Nah ini yang berharga banget dari program ini. Itulah pendampingan UMKM. Jadi dapat dua manfaat, UMKM-nya dapat support untuk transformasi digital, tenaga freelance-nya dapat portfolio dan on the job learning. Gitu. Lalu yang terakhir baru pembiayaan. Contoh kita kemarin sudah ada perda ingin menambah modal di bank UMKM yang akan fokus menyalurkan pembiayaan dengan bunga yang sangat rendah kepada UMKM. Oke. Gitu. Ini betul-betul terlihat visi, misi, dan programnya ini memang nomor satu memajukan masyarakat. Saya kayak balik kampanye masyarakat. juga nih, makanya ditanya yang dicek satu-satu. Untuk pastinya kemajuan masyarakat ini yang paling penting ya Mas ya, yang utama. Nah terakhir nih Mas, setelah nanti di periode kedua ini, sebetulnya harapan Mas untuk Jawa Timur nih pengen masyarakatnya seperti apa sih? Dan mewariskan mungkin program kepada nanti penerus berikutnya seperti apa Mas? Saya bayangkan begini, ada orang yang bilang gitu ya, wong deso gitu. Artinya dia nggak paham perkembangan global, seakan-akan masih menjunjung tradisi-tradisi itu dianggap tuh nggak modern. Saya malah berharap jangan sampai lepas dari akar tuh. Anak-anak muda di Jawa Timur harus tetap bangga. Aku bangga wong deso. Masih aku wong deso, aku ngerti kok apa yang terjadi di Washington DC. Aku ngerti apa yang terjadi di Brussels, di European Union. Tapi aku wong deso gitu. Ya aku seneng pangananku ya panganan deso gitu, nggak opo gitu. Maksudnya ini keren sebenarnya kalau bisa dua dunia ini gitu. Kita dengan adanya internet kan bisa. Yang kita takut kalau scrolling itu lebih banyak untuk yang nggak menambah ilmu gitu loh, ya kan. Hiburan perlu, saya juga nonton receh-receh nonton saya gitu kan. Kadang perlu hiburan, saya juga yang receh-receh nonton. Tapi juga ya saya gabung dari mulai ngeprank anak-anak muda ngeprank sampai speech-nya Ronald Reagan, sampai speech-nya Zoran Momdani yang jadi ada semua karena balance gitu. Jangan begitu ada yang agak serius dikit di skip. Giliran yang prank doang yang ditulis. Ya kan nanti algoritmanya bilang, oh anak ini nggak seneng nonton yang serius sama sekali, nggak dikasih. Jadi itu harapannya gitu bahwa
saya berharap masyarakat Jawa Timur, dan gini, ada dua sih harapannya kepada masyarakat, tapi juga kepada insan ASN ya. Bu Khofifah ini mendorong betul reformasi birokrasi. Kita merampingkan organisasi, membuat kita ingin bangun kultur yang tidak, apalagi feodal gitu misalnya. Kayak, mohon petunjuk Bapak gitu. Wah, aduh saya paling nggak demen, saya rapat itu mohon petunjuk gitu. Kita kolaboratif, kita brainstorming. Nggak bisa one man show, semua yang bagus tuh hanya karena ibu gubernur atau saya, enggak, tapi ada peran, siapapun di situ punya peran. Nah, saya berharap bahwa spirit ini tadi akan terus berlanjut gitu. Kita makanya berani kita kirim anak-anak tim IT kita, setengah hari kamu nggak usah ngantor, selama 10 bulan ikut programnya Apple, karena 3 itu lolos seleksi dari ya mungkin dari ribuan yang daftar, mungkin hanya 80 apa 60 yang diterima. Nah, kita suruh dia daftar. Ternyata dari sekian banyak ada 3 sukses. Ya, setengah hari nggak usah ngantor, kata Bu Khofifah, ikut di sana. Supaya dia bisa punya lingkungan yang beda, punya mindset gimana jadi developer dengan kualitas yang diakui Apple langsung dari Amerika ya. Itu kan di Cupertino ininya, headquarternya dia bikin lah. Gitu. Dan begitu balik dia jadi change agent. Walaupun udah hebat-hebat, tiba-tiba saya ketemu tuh anak gitu kan. Lagi jadi asrot, yang kalau kita presentasi dia bagian ini pokoknya. Gimana sih, ngapain di sini? Akhirnya kita suruh pindah balik, yuk masuk ke dalam tim developer dong, jangan malah jadi asrot gitu. Ya mungkin dipikirnya karena dia tahu kita involved dalam itu, mungkin mau direunikan lagi gitu. Tapi saya juga khawatir karena sering terjadi gitu loh, Mbak. Dia udah bagus-bagus dikirim keluar, pas balik nggak dipakai ilmunya, malah disuruh ngurusin yang nggak ini gitu. Nah, ini makanya mudah-mudahan budaya yang lebih kreatif, jangan terkungkung pada, apalagi feodal tuh mesti hilang lah di dalam pemerintahan gitu. Tapi beda antara kritis sama ngeyel. Ada juga kalau ngeyel kan ada at some point tidak mungkin tim itu akan ketemu 100%. Saya punya pandangan, punya ide, belum tentu Bu Gubernur jalanin. Tapi begitu Bu Gubernur memutuskan, saya harus membuat mindset saya tim yang akan ikut. Tapi selama masih dibuka ruang diskusi, kita berikan yang terbaik. Tapi begitu sudah diputuskan, ya sudah. Nah, yang toksik itu adalah, kita kan tidak feodal. Kalau gitu, saya nggak mau nurut sama ya organisasi nggak jalan juga kalau kayak gitu. Jadi ini menarik banget ya, dengan sosok yang lebih muda, semoga sih bisa membawa adanya reformasi birokrasi ke depannya, begitu ya Mas? Iya, makanya mudah-mudahan ya nggak ada yang perfect lah. Kita juga, mohon maaf misalnya kita ingin memberantas korupsi, ternyata ada 1-2 kejadian gitu. Ya itu introspeksi bagi kami gimana membenahi. Tapi kita juga nggak nganggap apa yang dilakukan tuh useless semua, nggak ada nilai. Kita berikhtiar terus, mudah-mudahan kita akan sampai ke titik yang kita harapkan. Pemerintahan yang bersih, dan tentunya masyarakat yang semakin maju dan punya karakter yang betul-betul kita harapkan. Oke, terima kasih banyak Mas Wagub sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol di sini. Senang bisa datang ke Kompas. Iya, semoga visi misi programnya betul-betul bisa terjalan dengan baik begitu ya, untuk kemajuan Jawa Timur nih pastinya. Nah, itu dia tadi sahabat kompas.com, ngobrol-ngobrol kita bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Mas Emil Dardak. Sampai berjumpa di episode Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivien, pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.